Halo adik-adik. Oke, di video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi atau kegunaan dari turunan. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah mempelajari mengenai turunan. Sekarang kegunaannya apa sih? Kayak gitu loh. Nah, salah satu kegunaan atau aplikasi dari turunan adalah mencari persamaan garis singgung atau kita bisa singkat PGS ya, biar nggak kepanjangan. Mencari persamaan garis singgung dari suatu kurva. Jadi, misalkan terdapat suatu kurva itu kan identik dengan lengkung, pangkatnya sesuatu. Lalu terdapat suatu garis lurus yang menyinggung kurva tersebut di titik X1, Y1. Nah, lalu kalian diminta untuk mencari persamaan garis singgungnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan turunan di mana gradien dari garis singgung ini, jadi gradien itu kan simbolnya M ya, sudah pernah kalian pelajari di SMP, gradien simbolnya M. Gradien dari garis singgung ini adalah turunan dari kurvanya ini, yaitu F aksen, di titik singgung, di X1-nya. X1-nya dipakai, bukan Y1-nya. Di apsis ya. Di titik singgung, di apsis dari titik singgung garis singgungnya. Jadi X1. Ingat, X1 itu kita biasa sebut dengan apsis, Y1-nya kita sebut dengan ordinat. Nah, di SMP kalian sudah pernah membahas mengenai persamaan garis. Nah, seperti yang kalian lihat, garis singgung ini juga kan merupakan garis lurus. Dan di SMP atau mungkin di kelas yang sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari bahwa persamaan dari suatu garis lurus itu adalah Y jika diketahui gradien dan juga titiknya ya. Titik yang dilalui Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, begitu juga dengan PGS atau persamaan garis singgung, karena sama-sama garis lurus kan. Jadi, ini adalah bentuk umum atau persamaan dari persamaan garis singgung jika diketahui gradien dan juga titik singgungnya. Maka, berarti kita perlu gradiennya dengan cara mencari turunan suatu fungsi atau kurvanya. X1 sama Y1-nya merupakan titik singgungnya. Next, biar kalian lebih paham, kita next ke contohnya, oke? Oke, untuk contohnya, di sini saya punya satu contoh, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus 8x min 6. Nah, tentukan persamaan garis singgung kurva di titik berapsis 1. Apsis itu artinya tadi X-nya ya, berarti X1-nya sama dengan 1, Fx-nya sama dengan 2x kuadrat plus 8x min 6. Yang harus kalian miliki pertama itu adalah Y-nya. Jadi kalau bikin persamaan garis kan tadi perlu X1, Y1 sama M ya, gradien. Jadi pertama kalian cari Y. Caranya, masukkan substitusi si X1 ke Fx. Jadinya F1, ingat substitusinya ke F. Jangan diturunin dulu. Jadi 2, 1 kuadrat tambah 8 kali 1 min 6. 2 tambah 8 min 6. Jadi di sini kita dapat Y-nya adalah 2 tambah 8, 10 kurang 6, 4. Kita sudah dapat Y-nya 4. Jadi misalnya ada suatu kurva, lalu ada suatu garis singgung, dia melalui titik 1,4 karena X1-nya 1, Y1-nya 4. Sekarang kita perlu apa? Kita perlu gradien, di mana gradien itu adalah turunan kurva di X1. Jadi yang harus kalian lakukan sekarang adalah mencari turunannya. Tadi kan fx-nya 2x kuadrat plus 8x min 6. Jadi kita cari f aksen sekarang, turunannya.
Turunin seperti biasa, pangkat dikali ke depan, 4x pangkat dikurang 1, turunan dari 8x itu 8, turunannya min 6 adalah 0. Gradiennya adalah saat f aksen, E1-nya adalah 1. Ini ya yang dipakai. 4 kali 1 tambah 8. Jadi gradiennya 12. Setelah kalian menemukan gradiennya, kita lanjutkan dengan memasukkan. Jadi udah lengkap nih, udah ada X1, udah ada Y1, udah ada M. Jadi kita bisa mencari PGS-nya, persamaan garis singgungnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita masukkan semua yang kita punya. Y-nya kita ganti, Y-nya kita biarkan. Y1-nya kita punya 4. M-nya 12. X-nya dibiarkan. X1-nya kita punya 1. Lalu Y min 4 sama dengan, kalikan ya, 12X min 12. Y sama dengan 12x min 12, set pindah ke sini, pindah ruas jadi plus. Maka kita peroleh Y sama dengan 12x min 8. Ini merupakan persamaan garis singgung dari kurva fx sama dengan 2x kuadrat plus 8x min 6 di titik 1,4. Simpel ya, jadi intinya pertama kalian harus memastikan dulu komponen-komponen untuk mencari garis singgungnya itu sudah lengkap, yaitu X1, Y1, dan juga M-nya. Dimana X1, Y1 itu adalah garis titik singgungnya. Jadi M-nya dengan cara turunan. Mau soal lagi? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita coba soal berikutnya ya. Oke, saya punya contoh soal lain. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 10 agar garis singgung kurvanya bergradien 7. Berarti diketahui apanya nih? Gradiennya. Gradien itu apa tadi? M-nya. M-nya diketahui 7. Lalu diketahui juga kurvanya. Nah, kalau mau nyari PGS tadi kan perlu titik singgung ya. Berarti ini belum tahu titik singgungnya alias X1 dan Y1-nya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah, karena ditauin M itu kan didapat dari turunan dari kurva. Jadi, kurvanya kita turunkan terlebih dahulu. Y aksen sama dengan turunan X kuadrat itu 2X, turunan 3X adalah 3, turunan min 10, 0. Nah, gradien itu kan tadi turunan saat X1. Alias turunan saat di absisnya titik singgung. Jadi dari sini, dari M sama dengan 7, itu kita bisa menemukan X-nya. Jadi kita masukkan Y aksennya 7, 2X plus 3. Kita pindah ya, plus 3-nya ke sini, jadi 7 min 3 sama dengan 2X. 7 min 3, 4. 2x. Jadi kita peroleh 4/2 sama dengan x-nya. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 2. Ini adalah x1. Itu adalah x1 ya. Nah, sudah punya M, sudah punya x1. Yang kurang sekarang apa? Yang kurang adalah y1 atau y-nya, y titik singgungnya. Jadi, kita masukkan x1-nya ke Y. Jangan dimasukkan ke Y aksen, karena yang kita cari adalah Y, bukan Y aksen. Jadi kita masukkan X-nya, kita substitusi. Substitusi X1 sama dengan 2 ke Y. Ingat ya. Sehingga Y sama dengan kan X kuadrat plus 3X min 10. Lalu kita masukkan X-nya 2, berarti 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurang 10. Y sama dengan 4 plus 6 kurang 10. Sehingga kita peroleh Y-nya adalah 0. Y1-nya. Berarti kita dapat X1, Y1-nya adalah 2,0. Nah, jadi udah lengkap nih. Udah ada M, ada E1, ada
Y1. Kita bisa lanjutkan mencari PGS, persamaan garis singgungnya. PGS-nya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya tadi dapatnya 0. Masukkan 0. M-nya tadi sudah diketahui 7. Sedangkan X1-nya 2. Y kurang 0, kalau bisa dikurangi ya kurangi. Kalau nggak bisa, misalnya suatu angka di sini baru pindah ruas. Y kurang 0, otomatis 0. Y maksudnya, kan salah ngomong. 7 kali X, 7X, 7 kali min 2, min 14. Nah, ketemu. Jadi PGS-nya adalah Y sama dengan 7X min 14. Itu contoh yang sedikit berbeda dengan contoh yang pertama. Jadi mungkin akan diputar-putar segitu aja. Intinya kalau mau nyari PGS, kalian perlu M, perlu X1, dan perlu Y1. Oke, gimana kira-kira? Saya punya contoh soal lagi nih yang lain. Oke, ini contoh yang ketiga, contoh dengan bentuk yang sedikit berbeda lagi. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5 yang tegak lurus. Nah, ada kata-kata tegak lurus nih. Tegak lurus garis Y sama dengan min 2X plus 3. Nah, sekarang gimana nih? Kita perlu M, kita perlu X1, perlu Y1, nggak ada semuanya. Jadi misalnya nih, ada suatu kurva, lalu ada garis singgung. Nah, si ini Y sama dengan min 2X plus 3 itu adalah garis yang tegak lurus sama ini. Jadi misalnya anggaplah di sini. Nah, ada kayak gini. Di sini tegak lurus. Ini si Y nih. Y sama dengan min 2X plus 3. Yang kita cari yang ini. Kita anggaplah ini garis L ya. Terus yang ini kita anggap garis G. Nah, jadi yang ditauin adalah garis G-nya. Yang diminta adalah si garis L. Di SMP kalian pernah mempelajari kan mengenai tegak lurus dan sejajar. Masih ingat nggak? Kalau tegak lurus, ini simbol tegak lurus ya. Kalau tegak lurus, dua garis yang tegak lurus, maka gradiennya, perkalian gradiennya, anggaplah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Itu yang harus kalian ingat. 1 sama 2 nih hanya simbol ya. Bisa saja kayak ini, berarti MG kali ML sama dengan min 1. Kalau sejajar, M1 sama dengan M2. Kemiringannya sama. Nah, di sini kan tegak lurus nih. Berarti kita MG sama dengan ML. Berarti kita bisa mencari gradien dari garisnya ini. Nah, bentuk umum persamaan garis itu kan Y sama dengan M X plus B, kan seperti ini. Kalau yang sudah berbentuk ya, Y sama dengan MX plus B. Berarti koefisien dari X adalah gradien. Jadi dari sana kita mendapatkan bahwa Y sama dengan min 2X plus 3 itu gradiennya adalah min 2. Ini gradiennya. M apa? MG. Karena ini masih punyanya si garis G. Nih, punyanya si MG. Sedangkan yang kita cari adalah ML. M dari garis L. Nah, kita mencari ML dengan cara yang ini. Konsep dari tegak lurus. Berarti MG dikalikan dengan ML itu sama dengan negatif 1. Jadi MG-nya min 2 tadi kan. Jadi MG-nya kita masukkan min 2. Kali ML yang dicari min 1. Jadi ML sama dengan min 1 per min 2. Sama dengan setengah. Kalau kalian perhatikan di sini, atau kalian sudah lancar atau cepat, sebenarnya kalau garisnya tegak lurus, kalian cukup membalik ya. Membalik gradien yang sudah ditauin tadi. Ini kan min 2, ini kan artinya min 2 per 1 kan. Jadinya kalau dibalik itu jadinya 1 per 2, dihilangkan minnya. Jadi yang min jadi positif, yang positif jadi min. Dan dibalik, kalau mau cepet, hasilnya sama. Atau kalau lupa ya pakai rumusnya ini. Setelah kalian mendapatkan gradien,
Seperti tadi, karena cuma punya gradien, berarti kalian perlu mencari X1 dan Y1. Saatnya mencari X1 dengan cara yang tadi. Pakai kurvanya. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Kita pakai seperti contoh yang kedua tadi ya. Y aksen sama dengan turunan dari X kuadrat tuh 2X turunan min 4X min 4. Ini gradien yang kita punya. Jadi yang kita pakai itu yang ML bukan MG karena si garis singgung ini garis L. Gradiennya tadi kita dapat setengah. 2X min 4. Set, pindah ruas dulu. Setengah tambah 4 sama dengan 2X. Kalau mau memudahkan, ini kalian boleh sama-sama kali 2. Biar nggak isi setengah-setengahan. Jadinya 1 tambah semuanya dikali 2 ya. Kan setengah kali 2 jadinya 1. 4 kali 2, 8. 2x kali 2, 4x. 1 tambah 8, 9. 4x. Jadinya 9 per 4x-nya. Angkanya memang kurang begitu bagus. Lalu, sudah sampai sini, kita perlu nyari Y. Sekarang mencari Y, ini baru X1. Y1-nya, tadi gimana caranya? Saya geser dulu ya. Y1-nya adalah dengan cara mensubstitusi X1 ke Y. Y1 sama dengan, ini ya, 9 per 4 kuadrat. Min 4 kali 9 per 4 tambah 5. Dimasukkan ya. Jadinya 81 per 16 min coret 9 tambah 5. Samakan penyebut kali 16 hitung dulu deh. Min 4. Ini kan per 1 sama kali 16. Jadinya 81 kurang 16 kali 4 itu 64 per 16. 81 kurang 64. Sehingga didapat itu 17 per 16 ini. Oke. Itu baru Y1-nya. Baru kita lanjut mencari PGS-nya. Persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 17 per 16, M-nya tadi setengah. Setengah X min 9 per 4. Kita, maaf ini min. Kita hitung dulu yang ini. Jadinya setengah X min 9 per 8. Nah, biar nggak banyak per kayak gini, kita kalikan aja. 16, 2 sama 8, KPK-nya itu kan 16. Sama-sama jadi 16 ya. Jadi ini kita kalikan dengan 16. Jadinya 16Y min 17 per 16 kali 16. Dicoret, hilang 16-nya gini. 17 per 16 kali 16. Coret kayak gini. Jadi dapat 17. Setengah kali 16. Coret, jadi 8. 8X. 9 per 8 kali 16. Coret-coret. 2 jadinya 8. 9 kali 2. Lalu 16Y sama dengan 8X min 18. Set, pindah ke sini. Plus 17. Sehingga kita peroleh 16Y sama dengan 8X min 1. Itulah persamaan garis singgungnya. Sebenarnya ini boleh aja sih dipindah ke sini. X-nya biar lebih cantik ya. 16Y min 8X sama dengan min 1 kayak gitu boleh. Atau pindah semua, disesuaikan juga dengan option. Atau dipindah semua ke ruas yang di sebelah kiri. Min 1 pindah jadi plus 1 sama dengan 0 juga boleh, sama aja. Jadi begitu kira-kira contoh yang berikutnya, yang lain. Oke, semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal turunan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.